Anda masih bersama kami, kita di segmen terakhir membahas terkait dengan pasca negosiasi yang dilakukan di Swiss antara Amerika Serikat dan juga Iran beberapa waktu lalu dan bagaimana kemudian dampaknya terhadap ekonomi ke depan dan khususnya ekonomi Indonesia. Saya langsung ke Mas Fitra. Mas Fitra menanggapi juga apa yang kemudian disampaikan oleh Prof. Susi dan juga pertanyaan saya, ini kan mengingat memang perjanjian antara Amerika Serikat dan juga Iran di Swiss ini kan sementara masih belum fix karena masih ada beberapa hal yang kemudian dibahas lebih lanjut lagi begitu. Nah, apa yang kemudian menjadi komitmen dari pemerintah sendiri dalam memperkuat ketahanan ekonomi makro dalam negeri dan juga menanggapi apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Mas Rizal juga. Silakan Mas Fitra. Iya, kita dalam hal ini mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Yang perang tentu tidak bisa kita kontrol. Meskipun kayak lagi, kalau saya sebagai ekonom, saya sudah meyakini bahwa ini udah selesai perangnya. Karena ini ya kita berdasarkan data aja, data science. Tetapi kan kalau dalam konteks pemerintah, ya pemerintah dalam hal ini selalu bersedia untuk every worst case scenario. Karena kan civis pacem para belum. Kalau mau damai harus siap-siap untuk perang. Kalau misalnya mau nyaman harus siap-siap untuk segala kemungkinan yang terburuk. Nah dalam segala kemungkinan yang terburuk itu maka ya tadi ya yang saya sampaikan bahwa fiscal side dari sisi fiskalnya itu harus kemudian berfungsi sebagai shock absorber. Nah, dalam hal ini stage pertama yang juga sudah dikeluarkan oleh pemerintah adalah fiscal stimulus. Nah, dalam konteks fiscal stimulus ini kan memang menjawab tantangan di jangka pendek. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Reza ya, itu sebenarnya suatu hal yang sudah dipikirkan juga ya. Jadi bagaimana kita melihat sekarang ini middle class itu pengeluaran paling besar apa sih? 41,8% itu adalah makanan dan makanya fokusnya kepada makanan dan juga stabilisasi harga karena orang bisa tiba-tiba miskin kalau misalnya harganya itu tiba-tiba meningkat ya dalam konteks harga makanan karena kita lihat secara proporsional seperti itu. Nah dengan di sisi yang lain maka ruang-ruang ekonomi setidaknya yang seasonal itu kita juga bisa sediakan ya dengan ada dampak stimulus itu. Tapi di sisi yang lain kalau kita bicara mengenai jangka menengah dan panjang itu juga sudah disiapkan ya. Jadi bagaimana antara dalam hal ini sudah berkejaran dengan waktu untuk mengerjakan proyek-proyek yang dalam hal ini bisa menimbulkan efek yang tinggi untuk ekonomi. Ada dampak menggandanya dan juga ada dampak penyerapan tenaga kerjanya. Tetapi ini kan butuh waktu ya. Nah sementara ini di tahun ini kita kan belum bisa menciptakan ruang-ruang ekonomi formal yang signifikan karena ya untuk membangun suatu proyek yang juga berdampak ekonomi itu juga butuh waktu. Nah, jadi setidak-tidaknya kalau dalam konteks middle class ya, middle class itu kan kelas yang tadi saya sampaikan itu terus turun nih secara proporsi ya dan juga dari sisi jumlah. Nah, maka setidak-tidaknya kita mengurangi beban dari middle class itu dari sisi harga ya misalnya dan di sisi yang lain ada ruang-ruang ekonomi setidaknya yang seasonal itu juga bisa tercipta di semester kedua kali ini. Dan juga tidak kalah pentingnya Satgas PHK ini kan juga sudah di announce yang juga sudah dipublish dan sudah sedang dalam pengerjaannya untuk memitigasi potensi PHK. Tetapi di sisi yang lain kita juga sudah melihat bahwa ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan PHK. Nah, makanya di stimulus ini ada tambahan ya. Jadi untuk vocational activities ya yang juga kita sudah sediakan ya, untuk setidak-tidaknya dalam hitungannya ada 50.000 tenaga kerja yang ter-PHK itu bisa masuk dalam konteks vokasi ini sehingga pada akhirnya merujuk pada model Eropa ya. Jadi kalau kita melihat di Eropa itu ada mini sama midi jobs di Jerman dan kalau kita melihat Hartz Reform ya apa yang dilakukan oleh Hartz ya di masa Kanselir Gerhard Schröder itu melakukan reform di sisi ketenagakerjaan dan itu mulai dari sisi vokasi. Nah maka ini kita juga sudah sediakan ya tempatnya ya untuk kemudian melakukan reskilling dan juga upskilling untuk tenaga kerja yang terdampak dalam konteks yang tentunya sangat tidak kita kehendaki ya konteks tekanan geopolitik. Nah dalam hal ini maka ruang ya di jangka pendek menengah dan panjang sudah mulai kita isi, begitu Mas Ardi. Baik, berbagai upaya tentunya sudah disiapkan oleh pemerintah untuk kemudian tadi menyelamatkan dari beberapa hal terkait ekonomi ini. Saya langsung ke Mas Rizal kalau gitu. Mas Rizal, artinya
melihat situasi global yang masih dinamis sampai dengan saat ini begitu. Apa resiko yang kemudian harus diwaspadai agar kemudian stabilitas ekonomi kita ini agar tetap terjaga? Iya, yang pasti tetap kita melihat ya perkembangan gitu ya, terutama dari harga minyak tadi dan juga inflasi global, yang pasti itu berpengaruh sekali terhadap konsumsi dan juga harga-harga di domestik. Kalau bergerak-gerak untuk inflasi dalam negeri sendiri 2 digit atau Saya kira masih ya. Di masih, semester kedua ini ya? Semester 2 saya kira masih bisa akan tetap terkendali kecil? ya. Oh, masih bisa terkendali ya. Karena kan sekitar 3,2-an lah, 3,8 gitu. Saya kira itu juga masih oke lah gitu ya. Tetapi yang paling harus dilihat adalah bagaimana penguatan domestik ini oleh para pelaku ekonomi, baik pemerintah, kemudian juga pengusaha dan juga rumah tangga. Saya kira pemerintah terus melakukan ya upaya misalnya disiplin fiskal. Bagaimana yang selama ini justru kredibilitas fiskal itu ditunggu-tunggu oleh market. Dan ini tentu harus menjadi realisasi penting gitu ya di dalam merealisasikan fiskal ini. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana respon dari para pengusaha. Yang situasi ini jangan dianggap selesai nih. Oh damai misalnya ya. Bukan berarti kemudian selesai. Justru tetap harus waspada gitu ya. Artinya ada sense of shock terhadap ekonomi gitu para pengusaha maupun rumah tangga melihat pengalaman seperti ini kan gitu. Para pengusaha tentu harus memanfaatkan situasi ini untuk terus meningkatkan efisiensi. Kemudian juga katakan diversifikasi marketnya. Termasuk juga saya kira mendorong inovasi-inovasi yang bisa dijangkau. Yang kedua adalah bagaimana rumah tangga. Ya rumah tangga kan tentu harus menjaga pengeluaran rumah tangga ya. Secara singkat seperti apa? Ya misalnya hal-hal yang tidak atau tidak perlu ya itu mungkin diurungkan dulu. Penghematan ya meskipun tidak penghematan ini ya buruk juga untuk consumption gitu ya. Tetapi kalau memang misalnya untuk pangan gitu ya non pangan yang notabene kebutuhan pokok itu saya kira perlu dilakukan. Yang kemudian juga harus mendorong produktivitas ya plus juga menjaga agar konsumsinya tetap tidak pada barang-barang atau juga jasa yang memang tidak mendorong produktivitas bagi rumah tangga. Saya kira itu yang penting dan lagi-lagi perdamaian ya Iran dan Amerika ini saya kira bukan dari perdamaiannya justru kita itu tentu berharap bahwa ini komitmen dari kedua negara ini. Bagaimana mengimplementasikan ini? Bagaimana mereka itu bertanggung jawab untuk menyepakati itu? Dan bagaimana misalnya konsekuensi dari yang kalau tidak ada menyepakati? Jadi itu yang penting. Saya kira poin 14 poin perjanjian mungkin bukan hanya itu yang paling penting itu. Sekarang itu bagaimana dua negara ini betul-betul damai, komitmen gitu ya, dan kemudian betul-betul dilakukan gitu. Itu saya kira. Tapi bukan berarti ekonomi kita selesai gitu dari shock eksternal, tapi justru penguatan domestik itu menjadi catatan dan juga saya kira hal penting gitu ya di dalam merespon kondisi eksternal ini. Jangan selalu kita menggantungkan shock eksternal, kemudian kita respon. Saya kira itu oke, tetapi bagaimana penguatan domestik itu saya kira itu yang lebih utama. Kembali lagi penguatan domestik itu yang menjadi hal yang paling utama ditekankan. Prof. Susi, bicara juga terkait dengan apa yang kemudian perlu diwaspadai kita sebagai suatu bangsa Indonesia dari perkembangan konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran ke depannya. Karena ini masih sangat dinamis kan? Kita harus jujur ya. Kalau kita memilih sebuah sistem ekonomi, pakemnya dipakai gitu loh. Jangan sistem ekonomi kapitalisme, tapi pakemnya ditinggalkan. Jadi kan yang terjadi sekarang adalah hampir mirip seperti primitive capitalism. Dalam artian orang bisa mengerjakan segala sesuatu fly by night operations, banyak preman-preman, banyak penjahat-penjahat yang akhirnya kita tidak menarik untuk investor. Padahal
Kalau menyejahterakan rakyat, Ya. artinya mereka tidak akan melakukan kriminalitas yang bertubi-tubi. Kalau kita lihat di TV-TV kan ada curanmor, ada orang yang jahat-jahat terhadap satu sama lain. Kembali ke pakem ya tadi. Kembali ke pakem, karena sebetulnya kembali lagi ke karena saya ilmu ya. Ya. Jadi dalam teori kita bicara tentang the wealth of nation. Padahal Adam Smith yang paling utama dari teori dia adalah the theory of moral sentiments. Itu keadilan itu nomor satu. Keadilan terwujud baru wealth of nation terjadi. Jadi itu yang sebetulnya harus difahami. Jadi karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya diskursus tentang hal ini, banyak masyarakat Indonesia nggak mengerti bahwa mereka sudah masuk dalam sistem kapitalisme tanpa pakem. Oke. Itu yang ditekankan oleh Prof. Sus. Oke, ada harapan juga yang kemudian sudah dituliskan oleh Prof. Susi dan juga Mas Rizal di arah angin, tentunya di logo arah angin berupa pesawat kertas ini. Demi kesepakatan bangsa saya tentunya mengharapkan consent resolution yang kemudian dimenangkan di House of Representative dan Senat ini bisa menghantarkan begitu ya Prof ya. Ini ya bisa menghantarkan ke dunia yang sudah mendekati depresi. Itu yang kemudian diharapkan oleh Prof. Susi. Lalu juga kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran ini berpotensi menurunkan inflasi dan juga harga minyak. Artinya 60 hari ke depan seyogyanya komitmen dan juga implementasi dari dokumen kesepakatan ini menjadi kunci. Kita tentunya akan tunggu, itu harapan dari Mas Rizal dan juga Prof. Susi. Kita terbangkan harapan ini kemana arah angin tentunya, kita tentunya melihat seperti apa ke depannya terkait dengan perjanjian negosiasi yang terus dilakukan selama 60 hari ke depan. Terima kasih sekali lagi Mas Fitra sudah bergabung bersama kami secara daring. Terima kasih Mas Fitra, salam sehat. Mas Rizal terima kasih, Sama-sama. Prof. Susi terima kasih sudah Terima kasih bergabung bersama banyak. kami dalam diskusi di malam hari ini. Dan tentunya demikianlah arah angin TVRI, Televisi Republik Indonesia sebagai media partner dalam hari ini sebagai official broadcaster dari Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan seluruh pertandingan hanya di TVRI sebagai official broadcaster dari Piala Dunia FIFA 2026. Akhir kata saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.